Saya bilang kan mungkin bisa di Tanah Abang, mungkin bisa di Pluit, mungkin bisa di Tanjung Priok, mungkin bisa di tempat yang lain. Ada yang dalam posisi kuning dan merah, tapi posisi kuning dan merah itu sama. Tidak boleh jadi menteri. Tanjung Priok sendiri nunggu lah, yang nyuruh kamu nunggu siapa? Aduh. Nanti akan ada perkenalan anggota-anggota kabinet hari Minggu sore. Selamat pagi Bapak-Bapak, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Tadi sudah ngobrol asik ya, kira-kira siapa calon menteri di kabinet Jokowi nanti. Tapi dari sudut pandang Pak Hidayat Nur Wahid, melihat proses yang berlarut bisa dikatakan seperti itu, banyak pertimbangan dan prinsip kehati-hatian dari Presiden Joko Widodo untuk memilih siapa saja yang akan jadi pembantunya. Ya, secara prinsip kita sepakat lah, ini ngurusin negara ini kan tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh asal cepat, memang harus hati-hati, harus maksimal betul sehingga nanti yang dipilih adalah yang terbaik, bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan dari masyarakat dan apa yang menjadi cita-cita serta janji-janji beliau itu sendiri. Dan tentu saja ya akhirnya mudah-mudahan memang nanti sore sudah akan, nanti siang diumumkan gitu ya. So ada juga kan calon menteri yang sudah mengundang wartawan mau konferensi pers. Siapa itu Pak? Nah, kan ada di media. Kasihan kan kalau nanti mereka mengundang lagi ternyata belum jadi lagi. Jadi mudah-mudahan nanti memang jam 11 sudah betul-betul diumumkan. Jam sore nanti akan ada pertemuan mereka. Dan kita mendoakan agar ini adalah memang komposisi kementerian seperti yang dijanjikan oleh Pak Jokowi dan JK, sehingga nanti akan bisa betul-betul segera bekerja untuk kemudian merealisasikan Trisakti, Nawacita, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat pelantikan kemarin dilakukan pada tanggal 20 ya Pak Hidayat, kemudian rencananya hari ini tanggal 26 akan diumumkan para pembantunya. Nah ini kan ada waktu sekitar 6 hari, berbeda dengan presiden-presiden yang terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang membuat Pak Jokowi ini seperti tersandera sesuatu gitu Pak untuk mengumumkan, ada waktu sekitar 6 hari, cukup lama? Ya bahkan kalau dengan logika itu, kalau kita tarik lagi ke belakang kan, setelah MK memutuskan beliau sebagai dalam tanda kutip pemenang pemilu gitu ya. Itu sebenarnya bisa ancang-ancang kan ya Pak Hidayat lagi ya. Tapi memang kan beliau ini ingin yang katakanlah lebih betul-betul lebih maksimal gitu ya, sehingga kemudian beliau minta masukan dari KPK, dari PPATK, dan itulah yang kemudian sering disebut sebagai karena masukan dari KPK dan PPATK yang dalam tanda kutip belum tersampaikan. Dan bahkan terjadi ada 8 atau 10 nama yang kemudian dicoret, kan harus beliau mengganti betul proses waktu. Kemudian disampaikan KPK lagi, KPK menyampaikan lagi, ini memang juga memerlukan proses waktu. Tapi kalau menurut saya hal semacam ini memang satu pihak diapresiasi, karena memang kita memaksimalkan upaya untuk menghadirkan menteri dan kementerian yang betul-betul bersih, betul-betul jauh dari korupsi, betul-betul bisa merealisasikan harapan dari masyarakat. Tapi berikan saya ini sebenarnya bisa dicicil. Kan setelah beliau misalnya dipastikan menang oleh MK, waktu itu kan tim transisi juga sudah mulai membahas ya calon-calonnya siapa. Sehingga saat itu sudah mulai bisa secara tertutup, tidak harus secara terbuka, secara tertutup bisa ditanyakan. Ini bagaimana, itu bagaimana, sehingga ketika beliau dilantik tanggal 20, tanggal 21 seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi sendiri, ini tanpa diminta oleh orang dan tanpa ditanya oleh wartawan saya kira, beliau menyampaikan bahwa tanggal 20 beliau dilantik, tanggal 21 beliau akan mengumumkan kabinet. Jadi menurut Pak Hidayat harusnya sejumlah nama menteri sudah diumumkan terlebih dahulu sebelum menunggu 34 nama menteri. Tidak diumumkan, tetapi secara tertutup. Beliau kan sudah punya sekian banyak nama nih dari sekian banyak masukan. Nama-nama yang ada itu secara tertutup, sekali lagi secara tertutup, dimintakan masukan kepada KPK, kepada PPATK, ini bagaimana. Pak KPK dan PPATK juga akan menyampaikan jawabannya secara tertutup juga. Dan dengan cara itu kerahasiaan tetap terjaga dan tidak akan ada mencederai orang. Karena saat ini kesannya sudah diumbar-umbar, sudah bocor di publik. Ya apa boleh buat, rekan-rekan media kan begitu pintar untuk kemudian mengungkapnya. Tapi yang jelas bahwa apa yang beliau komitmenkan tanggal 21 itu akan diumumkan, itu bisa direkati karena proses yang sudah berjalan itu. Pak Junimat, apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi sebenarnya dari keputusan MK, presiden terpilih juga sudah bisa mencicil seperti itu ya, apalagi sudah dibentuk transisi waktu itu, kan bisa membantu di sana. Jadi ini dicicil kredit berapa tahun kelihatannya? Jadi begini, satu hal yang perlu kita cermati ya, kalau melihat sistem perundang-undangan, ini merupakan hal yang baru ya di Indonesia yang tidak pernah diatur undang-undang ya, untuk mengajukan balon ya, balon menteri itu ya disodorkan melalui KPK.
ya kan, PPATK. Ini kan hal baru yang perlu menurut saya diapresiasi. Iya. Ya, yang pertama, yang kedua tentu penentuan menteri-menteri ini bukan terbelenggu kepada hasil dari KPK atau PPATK itu sendiri, kan begitu ya. Ada masa jeda waktu 14 hari. Ya kan sekarang rakyat ini kan mengatakan kenapa dan kenapa, kok tertunda kan begitu kan. Nah, waktu jeda 14 hari inilah yang mestinya secara hukum itu diketahui oleh publik bahwa presiden ya dan wakil presiden mempunyai waktu untuk menyusun menteri-menterinya. Ya, kalau misalnya 20 beliau mengucapkan sumpah di MPR, lalu 21 ya bekerja dengan menteri-menterinya, tentu ada juga positifnya. Tetapi kan sebelum-sebelumnya Pak Jokowi itu ya di dalam sosialisasi dan kampanye-kampanye mengatakan nanti semua harus clear dan clean untuk para pembantu beliau ya dalam hal kabinet. Oleh karena itu beliau sebelum menetapkan mengajukan semua para balon-balon ini kepada KPK. Bang Judiman, sebenarnya inisiatif yang mengajukan nama-nama ke lembaga KPK dan PPATK itu memang dari personal Presiden Joko Widodo atau ada masukan dari pimpinan-pimpinan parpol? Ya, kalau kita melihat ya, mengingat apa janji beliau dulu, ya karena saya salah satu tim di dalam itu, ya beliau mengatakan nanti semua akan clear dan clean. Tapi kenapa baru dilakukan setelah memang pelantikan? Kenapa tidak dari memang pada saat keputusan MK yang main silent aja begitu? Menghubungi pihak KPK, menghubungi pihak PPATK. Nah, justru itu, memang ini sebenarnya kan silent. Cuman yang perlu, yang sangat disesalkan, kok hasil dari ya KPK itu sendiri bisa kemana-mana ini nama. Ada yang merah, ada yang kuning, ini kok bisa bocor? Ini yang sangat disesalkan sebenarnya. Bukan bocor sih sebenarnya. Ya, dan tidak boleh jadi menteri. Ini satu hal. Ya, ada ancaman menurut saya dalam seorang petik. Tidak boleh menjadi menteri. Kalau jadi menteri, nah ini kan jadi aneh. Ya kan? Pak Jokowi itu maksudnya baik. Ya, dia ingin clear dan clean, diajukan kepada KPK, kepada PPATK. Tetapi di sisi lain kok muncul statement yang tidak sehat lah. Ya, mengancam. Kalau kami sudah menetapkan, sudah menggaris ya merah atau kuning atau pelangi apalah itu ya, maka ini kan sudah ancaman, nggak boleh juga dong kan begitu. Yang pasti KPK itu sudah memberikan ya sinyal kepada presiden dan wakil presiden, ya sudah tidak boleh ancam-ancam. Ini sebenarnya yang perlu disesali dalam urusan Bang ini. Margarito, clean dan clear oke begitu ya, tapi kan harus juga melihat kapabilitas dari menteri yang memang ada di kabinet sakti nantinya. Ya, bagaimana pendapat Anda? Absolutely. Karena begini, Bung Hatta waktu bicara pasal 17 itu, menteri itu tidak sekedar kepala departemen dan tidak bisa sekedar jadi kepala departemen. Ia adalah pemimpin politik. Tentu saja kapasitasnya berbeda dengan kapasitas seorang manajer. Pemimpin politik tentu saja berbeda. Itu satu soal gitu ya. Dan jangan lupa, kementerian adalah real government. Keadilan politik bekerja di kementerian. Nah, karena itu memang kita mesti memperoleh orang-orang yang betul-betul punya bobot otak yang bagus dan bobot hati yang bagus. Masalahnya sekarang, bagaimana kita mendapatkan? Apakah cara yang sekarang kita pakai dengan meminta pendapat dari KPK dan PPATK itu menjamin? Toh mereka cuma sekedar mengecek apakah orang ini tersangkut atau terindikasi bla 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 begitu kan? Kemampuan mereka bekerja sama dalam tim, menjadi anak buah, bekerja sama dengan anak buah dan segala macam tidak dicek oleh KPK, tidak dicek pula oleh PPATK. Bukan kewenangannya juga. Nah, itu dia gitu. Nah, sementara kalau kita punya mimpi seperti tadi, mestinya kita memiliki cara itu. Pak Jokowi, saya setuju dengan Pak Kiai ya. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan, beliau resmi, dia sudah tahu berstatus menjadi presiden terpilih, mestinya sudah ada cara, dikembangkan cara atau apapun namanya itu untuk mulai mengecek soal-soal yang seperti tadi. Sehingga tidak seperti sekarang. Bang Margarito, jika diharuskan untuk memilih yang bersih atau yang berkualitas, hanya ada dua pilihan.
Tapi ada dua-duanya itu diperhatikan. Oke, tapi yang menjadi prioritas yang mana? Sesaat lagi Bang Margarito. Hanya di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Ramai sekali di Bundaran HI dan yang ramai diperbincangkan juga Kabinet Joko Widodo. Bang Junimat, ukuran yang dianggap transparan oleh publik ketika Presiden Jokowi memilih menterinya saat ini kita belum mengetahui. Ketika era SBY, fit and proper test diberlakukan. Tapi ketika Presiden Jokowi yang menjadi ukuran untuk menentukan profesionalitas, kualitas. Kalau kita bicara fit and proper test, ya apapun namanya itu, kalau menurut saya kembali kepada manusianya, ya, kembali kepada pemahaman etos, ya, kembali kepada mentalitas, kan begitu ya. Nah, menyangkut kembali ke KPK tadi, ya, saya sebenarnya menginginkan, ya, jangan hanya KPK yang dilibatkan di sini. Kalau berbicara hukum, ada lembaga yang namanya Kejaksaan Agung. Kejaksaan. Ada lembaga yang namanya kepolisian, libatkan dong mereka juga. Kan begitu kan? Karena mereka ini juga kan terjun untuk menangani perkara-perkara korupsi. Perkara-perkara kejahatan lainnya. Ya, kenapa hanya KPK yang dilibatkan? Kenapa tidak dilibatkan Kejaksaan Agung? Kenapa tidak dilibatkan Kapolri? Agar semua bisa tercover kalau memang tujuannya untuk bersih secara radikal. Iya. Kan begitu. Iya kan? Nah, ini tidak dilibatkan, yang artinya nanti bisa juga memunculkan, ya, Kejaksaan Agung mengatakan bahwa si X yang sudah clear versi KPK ternyata mempunyai masalah hukum di Kejaksaan Agung. Kan begitu. Nah, ini sebenarnya yang perlu dipikirkan jauh-jauh hari sebelumnya. Iya. Baik. Kan begitu ya. Kita ke Pak Hidayat. Pak, ini kan kita juga butuh transparansi ya masyarakat Indonesia. Katanya ada 8 nama yang memang mendapatkan tanda-tanda kuning dan merah. Sedangkan kita tidak tahu begitu kan siapa saja itu. Kalau memang mau, tunjukkanlah kepada publik. Ini namanya. Nah, seperti itu kan sebenarnya, Pak. Ya, secara prinsip sekali lagi saya sudah disampaikan oleh Bang Girsang tadi, bahwa kita mengapresiasinya bahwa ada upaya untuk melakukan seleksi yang lebih berkualitas lagi dengan melibatkan KPK, PPATK, dan lain sebagainya. Dan dari situ sesungguhnya memang bab transparansi itu menjadi mengemuka. Karena mengapa harus melibatkan KPK dan PPATK kan diinginkan bahwa para menteri itu nanti betul transparan, mereka baik gitulah ya. Nah, tetapi ada dua hal yang menurut saya tidak kalah penting ya, selain yang disampaikan oleh Bang Girsang dan juga Pak Prof. Margarito tadi, yaitu bahwa ini adalah kementerian yang nanti akan bersama dengan Pak Jokowi dan JK mengelola Indonesia ke depan, keseluruhannya. Nah, ini kan mohon maaf kita mendengar dari kawan-kawan dari Indonesia Timur ya, mereka merasa belum diwakili di dalam pos kementerian yang unsur keterwakilan menjadi nomor 2. Gimana? Unsur keterwakilan bukan menjadi prioritas saat ini, Anda melihatnya? Iya, kalau menurut saya mestinya itu diprioritaskan karena kita kan dalam konteks menjaga NKRI ya, menjaga NKRI, menghormati, dan pastilah rekan-rekan dari Indonesia Timur banyak juga yang bagus-bagus, yang juga bersih dari korupsi dan seterusnya. Saya tidak tahu karena memang belum diumumkannya apa benar mereka tidak diwakili. Tapi kalau memang belum terwakili, saya kira perlu ada penjelasan yang meyakinkan mereka supaya mereka tidak menjadi gelisah. Nomor 2, ada hal yang juga sekarang ini menjadi perhatian serius daripada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu Indonesia Darurat atau Gawat Darurat kriminalitas terhadap anak. Bahkan di Indonesia disebut sebagai surga pedofil. Itu menyakitkan sekali. Saya di Komisi 8 pada periode yang lalu, kita sudah sepakat dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar kementerian ini ditingkatkan statusnya menjadi kementerian penuh seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menjangkau seluruh Indonesia dengan kekuatan, dalam kekuatan birokrasi yang penuh, dengan anggaran yang bisa berlipat-lipat untuk melindungi anak-anak kita. Saya tidak tahu apakah ini kemudian juga akan menjadi bagian dari yang dipentingkan, tetapi yang jelas anak-anak Indonesia kita sekarang gawat dan mereka perlu perlindungan melalui kementerian yang mempunyai kewenangan yang kuat untuk itu. Baik, Bang Margarito, selain memang yang paling ditujukan adalah mengenai transparansi begitu ya, Bang ya, dari kasus hukumnya, tapi kita juga harus mempertimbangkan faktor untuk kapabilitas, kemampuan seperti itu. So itu dia tadi gitu. Di KPK jelas kita dapat gitu ya. Satu yang kita dapat dari sana adalah orang ini bebas dari dalam tanda petik
soal hukum gitu ya. Tetapi kan KPK tidak bisa mengenali seberapa hebat orang ini punya etos kerja, seberapa hebat orang ini memiliki kemampuan untuk kerjasama sebagai satu tim gitu, seberapa hebat orang ini mau menundukkan diri pada presiden misalnya. Anda jangan lupa, kalau kita lihat orang-orang yang muncul ke permukaan saat-saat ini adalah orang-orang yang memang sudah malang melintang di Republik di Jakarta ini, di level nasional ini, dibanding yang harus kita jujur saja, Pak Jokowi. Baru masuk Jakarta di DKI ini berapa lama? Nah, begitu dibandingkan dengan mereka-mereka ini. Nah, karena itu transparansi saya kira kita tidak dapat banyak dari proses yang sementara atau sudah berlangsung ini. Kecuali itu tadi yang di KPK, yes. Kita dapat bahwa orang ini bla bla bla. Tapi itu pun masih bisa kita pertanyakan karena tadi Pak Junimar bilang lembaga KPK pun soal tidak hukum cukup. itu tidak hanya soal di KPK. Dia boleh saja tidak terlibat di korupsi, tapi boleh saja pada tindak pidana umum lainnya. Tindak pidana umum bukan di KPK dan bukan di PPTK. Itu ada di polisi dan ada pada jaksa. Terutama ada pada polisi. Begitu ya, dan juga tindak pidana tertentu lainnya. Itu satu. Tapi yang menarik saya mesti jujur juga, begitu ya. Kementerian adalah konkretisasi dari urusan-urusan pemerintahan dalam kerangka republik. Pada titik itu apa yang Ustadz bilang tadi, itu menjadi penting. Dan saya memang sejak kemarin juga ditelepon oleh banyak teman-teman dari sana begitu ya. Apa kita orang Maluku, orang Papua dan segala macam ini goblok-goblok semua. Ini penting ya, Bang Manggar itu ya. Begitu kita goblok semua sehingga dari waktu ke waktu tidak ada orang Maluku, misalnya ada orang Maluku Utara, orang dari Manado dan Palu dan segala macam itu goblok semua dan sehingga kita tidak pernah bisa masuk dalam. Misalnya, itu juga jadi soal. Nah, saya kira ini betul juga memerlukan penjelasan. Kembali ke soal tadi Anda bilang soal transparansi tadi. Oke, Pak Jokowi bola-balik panggil orang ke istana. Tapi kita tidak tahu apa yang dia diomongkan antara Pak Jokowi dengan katakanlah si X misalnya. Kita tidak tahu. Ya. Setelah yang kita dapat, sekurang-kurangnya yang dapat dari TV-TV itu adalah begitu mereka keluar dari istana, ketemu Pak Jokowi, mereka cuma bilang enggak, kami cuma diskusi akademik, kami cuma bicara mengenai kira-kira postur keuangan negara begini. Ya, kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan di dalam. Jadi transparansi macam apa sebenarnya yang ada yang memang mengarah pada substansi, ada yang tidak mengarah sama sekali kepada substansi gitu kan. Dan dalam konteks itu apa? Kecuali ini drama, iya. Ada orang bolak-balik tampak terbuka begitu kan. Tetapi dari segi substansial, apa? Kita tidak tahu apa yang mereka omongkan di dalam. Apakah misalnya seseorang itu dipanggil, Anda itu kira-kira saya proyeksi ke sini, lalu saya mau tahu Anda bagaimana dalam soal itu, dalam urusan pemerintahan yang mau dilaksanakan oleh orang itu. Karena jangan lupa berdasarkan konstitusi, kementerian itu melaksanakan salah satu urusan pemerintahan. Nah, menteri itu yang dipanggil mesti tahu dong. Nah, kalau diketahui lalu misalnya kalau itu dicek dengan cara Pak Jokowi menanyakan, Anda kira-kira soal lingkungan gimana Anda? Pemerintahan daerah ini bagaimana Anda? Politik, hukum dan keamanan kita menurut Anda bagaimana? Bla 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 bla. Kalau itu bisa dibuka, itu hebat sekali. Tapi kita masyarakat tidak tahu karena tidak ada celah ruang publik di sana. Karena itu kan tidak dibuka, kita tidak tahu. Bang Junimar. Begini, tentang transparansi. Ya, kita harus mengakui bahwa ada juga nama-nama yang diajukan oleh sukarelawan yang selama ini bekerja ya untuk pemenangan Jokowi. Yang saya ketahui itu ditampung, cuman kita tidak tahu apakah nama-nama tersebut dari sekian nama itu semua masuk atau tidak. Ya, kita bisa mengetahui nanti siang atau sore setelah diumumkan tentang nama tersebut. Jadi tentang asas transparansi saya kira sudah tercover ya di dalam penentuan menteri-menteri ini. Kita tunggu saja nanti. Baik. Selanjutnya yang jadi yang kita minta sebenarnya transparan dalam kalau kita bicara dalam kerangka pasal 17 maka ini sepenuh-penuhnya dipunyai oleh presiden gitu ya. Tapi karena presiden mengoperasikannya dalam konteks seperti sekarang maka muncul tuntutan transparansi dari segi prosedur dan transparan dalam soal substansi. Dari prosedur tampaknya tampaknya begitu ya, ada dipanggil satu-satu, tapi substansi kan kita nggak tahu apa yang diomongin dalam karena tadi ente juga bilang
Ada yang bertemu cuma sengaja, ada yang bertemu lebih dari tidak bicara substansi di sana, bicara hal lain, ada yang kelupaan, HP, dan segala macam begitu kan, kita nggak tahu. Jadi nanti sore masyarakat hanya tinggal melihat hasilnya, tidak bisa berbuat banyak lagi. Ya. Hanya menerima saja. Dan kita berharap agar hasil yang dikeluarkan itu betul paralel dengan impian orang-orang yang paling tidak pada tanggal 20 malam itu pesta di Monas gitu ya. Jangan sampai orang sudah pesta itu lalu tidak paralel juga kan, kasihan juga gitu kan. Ya, kalau terkait nanti ya, jawaban dari teman-teman DPR, Bang Hidayat, terkait dengan nomenklatur ini, memang ada beberapa poin yang bisa diambil, seperti penggabungan beberapa kementerian, sekaligus pembentukan kementerian baru, seperti itu ya. Ini kan juga hal yang sangat penting terkait dengan budgeting, kemudian juga personalisasi gitu kan. Nanti kita bahas, Bang Hidayat, tanggapannya setelah jeda pariwara berikut ini. Urusan budgeting ya. Urusan budgeting ya. Baik, kita sekarang akan melihat bagaimana komposisi dari kementerian ya, yang rencananya akan dibuat oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo, Kabinet Trisakti. Kita lihat komposisinya seperti apa, mungkin dari layar kaca Anda dapat nama-namanya. Nah, ini Menteri PU, Menteri Perumahan Rakyat menjadi satu, Menteri PU dan Perumahan Rakyat. Penggabungan ya? Penggabungannya. Kemudian ada Menparekraf. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif menjadi Menteri Pariwisata. Ya. Namanya dipersingkat. Ini ada dua. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dibagi dua, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi, riset dan teknologi. Kemudian, ada apa lagi? Menteri Kehutanan yang digabungkan ini dan Menteri Lingkungan Hidup menjadi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan bagaimana nasib pegawai mereka? Ya, personalisasi. Golongan mereka di pegawai negeri sipil ketika dua kementerian digabung menjadi satu. Terkait dengan budgeting dan juga mitra kerja teman-teman di DPR. Ya, juga terkait dengan komitmen Pak Jokowi untuk segera kerja gitu ya. 3 kali Pak kerjanya. Dan diulangi lagi nanti banyak berkali-kali. Di MPR sudah disampaikan, kemudian waktu pesta rakyat tanggal 20 Maret sore itu juga disampaikan lagi. Memang kita harus bekerja dan memang harus segera bekerja. Nah, itu harus ditopang dengan adanya birokrasi yang juga siap segera bekerja. Nah, ini memang menjadi tugas berat dari Pak Jokowi bagaimana memastikan ketika kemudian dua kementerian digabung menjadi satu, atau satu dijadikan menjadi dua, atau bahkan yang tadinya belum ada diadakan begitu ya. Bagaimana beliau meyakinkan mereka dan memberikan arahan pada mereka bahwa kita harus segera bekerja. Karena apapun ini nanti akan terkait selain daripada direction daripada Presiden, tapi juga sangat terkait dengan bagaimana birokrasi yang akan membersamai beliau. Menteri yang baru, bukan hanya dia baru, sudah baru ditambahkan pula dalam kondisi birokrasi yang baru, mungkin penggabungan dua kementerian yang baru, atau bahkan kementerian yang satu dipecah jadi dua seperti Kementerian Pendidikan dari misalnya. Ini tentu bukan perkara yang mudah, tapi Pak Jokowi karena beliau sudah memutuskan, ya beliau pasti sudah membuat antisipasi bagaimana itu akan dikerjakan. Yang tahu berarti Pak Jokowi ya, termasuk dengan anggaran yang sudah ditentukan pada saat tahun kemarin kan sudah ada pos-posnya itu Pak. Betul, ini memang bagian dari yang harus dibicarakan juga dengan DPR, karena apa? Terkait dengan anggaran dan kepada siapa saja anggaran itu akan kemudian disepakati harus dengan DPR. Nomor 2 terkait dengan perubahan daripada kementerian. Nomenklaturnya itu juga memang ada arahan dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara, sekalipun tidak wajib. Tetapi ya bagus ketika Pak Jokowi kemudian berkomunikasi secara langsung dengan DPR untuk kemudian mengkomunikasikan tentang perubahan nomenklatur itu. Karena memang tidak mungkin satu kementerian itu menjadi mitra kerja dari dua komisi. Betul. Misalnya dari Kementerian Kehutanan itu komisi 4. Tapi terkait dengan masalah lingkungan hidup itu di komisi 7. Kan tidak mungkin. Ya, ini bagian-bagian yang harus segera dikomunikasikan supaya nanti bisa bekerja lebih efektif. Pak Hidayat, bagaimana nasib atau kelangsungan program kerja mereka di kementerian sebelumnya ketika sudah digabungkan atau berubah nama? Dan juga sumber daya manusia terkait dengan sumber daya manusia. Itu dia, itu bagian juga yang harus Pak Jokowi duduk dengan para menteri dan kemudian memastikan jadi bagaimana nih kelanjutannya. Termasuk kelanjutan programnya,
termasuk juga kelanjutan dari eselonisasinya. Karena dalam undang-undang tentang kementerian itu kan ada juga batasan tentang maksimal eselon 1 dan satu kementerian itu ada batasnya. Ya. Tidak kemudian boleh sebanyak-banyaknya. Nanti bagaimana mengelolanya? Tidak boleh bertumpuk-tumpuk juga. Ya, itu menjadi bagian dari yang harus beliau selesaikan. Bang Margarito, tentunya kalau nanti teman-teman DPR memberikan jawaban dan nanti juga diumumkan serta besok itu pelantikan, berarti kan sudah ada kesepakatan di sini ya? Ya. Sudah ada pertimbangan dengan DPR. Ya, ya, Anda ya. melihatnya seperti apa? Ya, ya memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, gitu ya. Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian itu harus diatur dalam undang-undang menurut pasal 17. Dan dalam Undang-Undang 39 2008 itu clear. Ada kementerian yang tidak bisa diubah sama sekali. Begitu ubah, impeach. Ada 3 itu ya? Ya. Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan. Luar Negeri, Pertahanan. Itu tidak bisa diubah dengan alasan apapun dalam keadaan apapun kecuali kalau ubah Undang-Undang Dasar. Ubah ini melanggar Undang-Undang Dasar, impeach. Hukum dan HAM itu harus dengan persetujuan DPR. Lain-lain pertimbangan. Pertimbangan sifat normatifnya atau sifat hukumnya adalah Presiden tidak terikat terhadap substansi pertimbangan. Ya. Tidak terikat. Lain ini persetujuan, substansinya terikat. Jadi Presiden bisa lakukan saja, tetapi prosedur tetap harus minta. Yang saya mau katakan adalah begini, Anda ubah, Anda gabung, Anda ubah baik dalam bentuk penggabungan atau penggabungan atau pemisahan begitu, menimbulkan masalah baru, masalah manajemen birokrasi. Itu sudah pasti. Karena itu saya tidak tahu bagaimana caranya Presiden kita akan segera bekerja dalam waktu dekat ini untuk mewujudkan visi misinya. Sebab kita punya pengalaman lah begitu ya. Begitu kementerian itu digabung, masalahnya luar biasa. Apa? Manajemen sudah yang pasti. jadi masalah besar. Anda yang jangan berdampak salah, pada ini sistem orang-orang yang birokrasi. sudah jadi eselon 1 di sini, bagaimana ceritanya mendatang lagi di kementerian yang baru ini menjadi eselon berapa di sini? Begitu, apa tidak terjadi persaingan di situ? Satu. Yang kedua, menteri mau berkoordinasi dengan siapa? Ada 2 sekjen misalnya, ada sejumlah dirjen, koordinasi dengan siapa di level organisasi, level teknis ya. Ya jangan-jangan mereka kira-kira 1 atau 2-3 bulan pertama sampai 4 bulan itu kerjanya cuma mengharmonisasi, membangun organisasi itu. Manajemen saja yang mereka bangun, belum mengimplementasikan urusan-urusan pemerintahan yang memang menjadi fondasi atau menjadi substansi dari pembentukan kabinet itu. Oke, Ya. Bang Juliman, Itu banyak masalahnya. ada masalah besar tumpang tindih posisi dan jabatan ketika Pak, kementerian digabungkan. Iya. Presiden sudah beres ini ya, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Begini, saya kira itu bukan masalah besar. Justru yang selama ini menurut beliau dan timnya menjadi masalah, itu yang beliau selesaikan, termasuk di kementerian-kementerian yang beliau lakukan perubahan ini. Kan begitu. Yang kedua, tentu perubahan dan atau penambahan terhadap menteri dan kementerian ini sudah dipikirkan matang-matang oleh beliau dan Pak Yusuf Kalla dan timnya juga. Sudah mereka analisa, sudah mereka evaluasi semua ini, sudah mereka juga pikirkan plus minusnya ya tentang kementerian ini. Jadi saya kira tidak ada masalah besar dalam urusan kementerian-kementerian ini. Kita tunggu saja lah, kita tunggu. Kalau seperti Prof. Margarito tadi mengatakan, bagaimana dengan sekjen, dengan dirjen, tentu semua ada solusi. Semua ada solusi. Yang pasti Pak Jokowi JK itu ya menginginkan agar anggaran-anggaran yang selama ini ya yang sangat fantastis itu menjadi bagaimana caranya lebih diciptakan kembali. Sangat kecil, termasuk misalnya anggaran mengenai rapat-rapat misalnya. Ya kita sudah lihat ya dari sekian miliar ya beliau akan cuitkan dalam pengandaian 100 juta. Baik. Tapi jangan sampai karena anggaran kecil dari tidak Artinya itu maksimal. ini hanya gambaran saja. Ya beliau hanya berbicara bahwa penambahan ya pengurangan penambahan di kementerian ini semua menyangkut kepada kinerja dan anggaran. Baik. Ini harus kita perhatikan juga. Ya kalau saya bisa tambah sedikit ya. Tadi kayak pemecahan Kementerian Pendidikan ya, dan dua. jadi 2 begitu ya. Fungsi-fungsi riset dan segala macam kan LIPI bisa dipertajam. LIPI kita kan kerjanya memang melakukan riset gitu kan. Bisa saja. Dari narasumber di banyak. Di mana ya, betul itu. Jadi bisa saja kan kita fokuskan, kita reorientasi mereka dan segala macam gitu ya. Dan ada lembaga-lembaga riset yang juga di luar LIPI gitu ya. Sebenarnya bisa direorientasi atau direvitalisasi begitu, dipertajam fokusnya begitu. Sehingga yang ini tidak perlu diubah
Dan kalau toh memang ada fungsi lain yang hendak dipertajam, tambahkan saja fungsi itu di dalam pembentukannya nanti gitu. Baik. Sehingga tidak membuat masalah baru yang mestinya tidak perlu ada. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Bang Margarito. Kita lihatlah nanti jawabannya. Ya. Ya, Pukul mudah-mudahan itu 16.00 ya. Kita tunggu komposisi kabinet Jokowi JK. Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih. Bang Junima, terima Ya, kasih. tapi prinsip bahwa beliau komitmen untuk tidak ada rangkap jabatan menteri dengan jabatan parpol itu saya kira sangat bagus ya. Dan itu yang dari dulu diusulkan di PKS dalam pembahasan RUU tentang Kementerian Negara, Ya. tapi ditolak. Dan kami tahu sudah juga mentradisikan, PKS juga tidak pernah kami sudah tradisikan. masuk kader ya Tapi di Pak situ. Jokowi sekarang merealisasikan dan saya kira itu hal yang bagus. Alhamdulillahirobbil Fair alamin, ya? mudah-mudahan barokah. insyaallah. Karena itu mereka berdekatan. Merah putih kita, Pak. Merah putih. Merah putih gitu ya. Terima kasih Bapak semua. Iya. Nanti kita akan kembali dengan topik yang masih terkait dengan postur kementerian tentunya. Betul sekali. Tapi kita lihat laporan dari rekan kita Ramlan yang ada di GBK terkait dengan perayaan 1 Muharram 1436 Hijriah. Sesaat lagi hanya di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kamu jadi hari santri kan? Iya. Di segmen ini kita tidak usah berpikir keras ya Andrew ya, berbicara mengenai PPATK lah, KPK lah, nomenklatur. Sekarang kita yang santai-santai aja, tapi harus serius tetap. Narasumber kita saja yang berpikir keras kelihatan pagi hari ini. Ya. Mengenai audisi dari calon menteri yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya ke Mas Roy Suryo terlebih dahulu nih, yang kabarnya juga nanti akan mengisi komisi ya di DPR. Ucapin selamat dulu ini. Selamat. Mas Suryo, selamat. Mas Meskipun Suryo. terima kasih, tapi masih perlu ada internal, Ya. karena kan masih itu proses. Artinya Mahkamah Partai sudah memutuskan, Ya. Cuman kan harus ada, dia kan harus diberi kesempatan untuk membela diri, meskipun pembelaannya nanti langsung dari pengadilan negeri langsung kasasi, dan yang disidangkan tuh bukan lagi soal bukti-bukti, tetapi soal lebih ke soal proses persidangan kemarin. Baik. Tapi saya nggak mau komentar banyak, ya itulah Mahkamah Partai, Ya. undang-undang yang harus dihormati, dan satu kata aja, becek ketitik olok ketoro. Artinya sesuatu yang buruk itu Pasti meskipun kelihatan. ditutup, ya. Jadi kalau ada bilang lebih bagus kutu busuk daripada kutu loncat, kan ada orang nyebut ini kutu loncat pernah keluar balik lagi ke partai kan. Ya. Nah ini kutu busuk yang loncat gitu loh. Jadi Baik. Tapi Itu sakit nanti lah hatinya sudah mereda kan Mas Kalem ya? enggak ada sakit hati. Nggak ada sakit hati. Enggak boleh ada Sama sakit yang hati. tereliminasi nggak ada dendam ya? Oh enggak ada sama sekali. Saya juga enggak, ini keputusan mahkamah kok. Oke. Jadi kita Baik. serahkan saja kepada Gusti Allah, dan Ya. Tuhan Yang Maha Kuasa itu tidak sari. Rezeki tidak akan tertukar Mas ya? Insya Allah. Kita kembali ke kabinet. Topik. Nah, itu Mas Roy, ketika pengalaman Anda waktu itu, kita kan semua juga sempat kaget ya waktu iya. Anda dipanggil ke istana dan juga mengisi posisi sebagai kementerian di Kementerian Dan Pemuda dan lucunya kalau Olahraga. waktu itu, ini Mas Egi mungkin juga ingat, waktu dipanggil ke istana waktu itu, saya untungnya diselamatkan pemberitaan. Jadi pemberitaan waktu itu kebetulan situsnya Presiden SBY lagi ada konon kabarnya Lagi di-hack. Iya. Padahal bukan situsnya sebenarnya, hanya routingnya saja yang kena waktu itu. Nah jadi saya datang ke sana, wah ditanya soal itu, jadi nggak ada yang nanya sama sekali dan nggak ada yang ngira. Iya. Ya kan nggak ada yang ngira, nggak punya background pemuda, nggak ada background olahraga. Tapi dari pertanyaan Pak SBY sendiri ada nggak yang mengarah ke bidang Oh kalau itu kepemudaan dan ketika olahraga? dipanggil sudah ke istana, Pak SBY itu orang yang sangat firm ya. Jadi artinya sebelum sampai ke beliau sendiri, beliau tidak akan mempermalukan orang. Sebelumnya itu sudah di screening dulu. Jadi nggak perlu dipermalukan kayak tiba-tiba masuk kuning, masuk merah kayak sekarang ini. Kasihan orang-orang itu, benar kasihan. Jadi benar-benar sudah jadi saya tahu bahwa pada saat itu Januari 2013 Iya. itu banyak sekali yang kemudian dipilih ya. Hanya kemudian kita diberitahu nggak usah banyak omong, hanya diberitahu tidak keluar kota, tidak keluar Keluar kota. Jakarta. Tapi kita sudah di screening, artinya mungkin BIN juga sudah memeriksa, kemudian kesehatan tes juga sudah. Kemudian pasti rekam jejak itu sudah, karena begitu nyampe kepada last minute waktu itu ada Sekap, ada Mensesnek, ada Pak Presiden, ada Pak Wapres, itu sudah final. Mas Roy, tapi kan SBY pada era itu tidak merangkul KPK dan PPATK. Bagaimana meyakinkan bahwa Mas Roy tidak terlibat kasus korupsi? Siapa Atau sama dari sekali? Pak SBY sendiri menanyakan, Gini, siapa Anda bilang terlibat kasus korupsi siapa nggak? bilang tidak merangkul? Saya yakin beliau kan orang sangat cermat, orang sangat berhati-hati.
tidak perlu diumum ke publik lah. Ini kayak sebenarnya show aja deh, gitu, dilapor-laporin gitu. Dan saya yakin ketika dilaporin, mungkin yang bersangkutan juga kaget juga, nggak nyangka. Terus tiba-tiba dari atas, ini harus masuk loh, gitu. Siap. Nah, gitu kan malah repot kan, jadi tarik-menarik sekarang. Boleh tahu Mas Roy apa saja yang ditanyakan oleh Presiden SBY? Lebih ke soal, jadi waktu itu nggak banyak tanya, beliau malah sudah waktu itu ya. Waktu itu beliau sudah pegang rekam jejak dan malah menanyakan lagi, terus kalau ditanya kan pasti subjektif jawabannya. Tapi Anda sebagai ketika waktu itu sudah mengerti Anda akan ditaruh di posisi mana? Sebelumnya sudah tahu. Jadi sebelumnya Pak Mensesnek, sebelumnya Pak Sekap itu sudah ngontak. Tapi jadi ada proses. Anda juga ada persiapan dong untuk materi-materi yang akan ditanyakan mungkin di bidang saya, di bidang kebudayaan olahraga. Dan saya bahkan sempat waktu itu bilang apa tidak salah ya, karena saya kan memang bukan background itu. Dulu saya juga masih anggota Komisi 1 waktu itu. Jadi kan mungkin lebih pas, tapi beliau langsung menanyakan, saya percaya ini tugas, laksanakan. Mas Roy, kita dulu ingat bahwa Mas Roy itu terkenal dengan pakar telematika. Dan saya juga ngaku ketika pemuda olahraga, saya orang yang nggak ngerti apa-apa, jadi ya saya belajar. Kok bisa masuk di pos itu? Lebih ke soal political appointee waktu itu, karena saya menggantikan Pak Andi, ya Pak Andi Malarangang, yang kemarin juga baru saya besok lagi. Ketika waktu itu penggantinya harus dari partai yang sama. Sekarang pun sebenarnya juga terjadi, yang katanya sekarang nggak ada partai-partaian. Tapi kan kemudian ternyata begitu diganti, gantinya juga orang partai dan pemain cadangan semua ini yang muncul. Tapi ada tes yang berkaitan dengan teknologi informatika nggak waktu itu? Tidak ada. Tes tertulis, tes lisan? Nggak ada. Jadi lebih ke soal integritas, lebih ke soal bagaimana kita akan menjadi seorang negarawan. Gitu, baik. Di tes itu. Bang Ege ketawa-ketawa mulu, Bang. Iya. Silakan dikomentari. Enggak, Win. Tadi sudah megang pulpen sama gambar-gambar menteri. Enggak. Yang pertama saya sudah diundang minum teh. Ini minum teh yang bukan minum teh nanti sore. Nanti sore bukan ya? Tapi ini bagus caranya ya kan. Jadi waktu itu saya inget ya, kok tiba-tiba KPK ngasih tahu sebaiknya di istana gitu kan. Jadi bukan cuma kasih tahu merah, kuning, kuning. Tapi juga KPK juga bilang sebaiknya di istana. Dalam hati saya, ini udah mulai agak sok ya, ngapain. Ntar dulu, mula-mula saya pikir ini mulai agak sok ya, ngapain ya ngatur-ngatur sebaiknya di istana. Lama-lama saya pikir barangkali ada benarnya karena kemarin itu panggung yang disiapkan di Pelabuhan Tanjung Priok yang jumlahnya katanya sekitar biayanya 700 jutaan. Iya 700 lah. Biaya kapal untuk ngedok di situ aja juga itu misalnya ya. Itu siapa yang bayar? Kan bagus juga kan KPK akhirnya berpikir. Apakah tim transisi? Kalau relawan gratifikasi itu. Ya kan nggak boleh dong relawan membayar buat pengumuman kabinet. Itu kan nggak boleh kan? Ini negara Indonesia masih ada kan? Nah lalu kalau misalnya ini keuangan negara, yang merugikan keuangan negara tuh sampai sejumlah itu. Jadi waktu itu saya sambil santai berpikir kok KPK usil banget ya sampai mengusulkan di istana negara aja deh gitu ya. Oh ternyata ada latar belakangnya. Ya itu tadi kan, kalau dipakai keuangan negara sedemikian rupa, kalau relawan ternyata gratifikasi. Iya boros, nggak kepakai lagi merugikan keuangan negara. Tapi kalau itu disumbangkan oleh siapapun lah, apakah Pelindo, apa relawan, gratifikasi kan? Soalnya itu persoalan atau agak melecehkan negara, masuk negara mengumumkan kabinetnya ditanggung sama pihak ketiga. Jadi atau ditanggung sama calon. Nah, nggak maksud saya, ini kan menarik cara pandang yang seperti ini, termasuk juga kalau saya sudah menjanjikan kan sejak dari dilantik kita akan menjadi supporter yang kritis. Yang artinya kalau dalam ilmu komunikasi politik itu setiap orang dilantik jadi presiden, maka biasanya ilmuwan komunikasi politik itu sudah mulai memikirkan siapa presiden 5 tahun selanjutnya. Jadi begitu seseorang dilantik, kita memikirkan presiden 2019, itu satu. Dan yang kedua, mulai memikirkan secara jernih apa-apa yang bisa kita dukung ataupun pada saat yang lain kita kritisi. Nah pada pagi ini mungkin yang menurut saya paling menarik adalah kata-kata profesional. Dulu kita ingat ada kata profesional murni dan profesional partai. Kalau kita berbicara secara profesional tentang profesional, itu biasanya syaratnya ada 3. Yang pertama, apakah ada sekolah atau kelulusan atau bukti-bukti empirik tentang itu. Akademisi. Ya, enggak, mestinya juga pengalaman empirik tentang itu bisa. Tapi yang kedua, biasanya ada organisasinya atau komunitasnya. Dan yang ketiga, ada kode etiknya. Nah, yang agak menarik kemarin adalah begini, ketika berbicara profesional partai,
lalu diundang orang yang mungkin sebagai pemain pengganti katanya tadi ya. Karena Cadangan begitu. saya nggak pakai istilah cadangan ya, karena cadangan itu kesannya seakan-akan ini lapis kedua, nggak boleh juga lah disebut lapis utama gitu. Tapi kadang-kadang yang cadangan itu yang memasukkan bola loh. Iya, kadang-kadang. super sub istilahnya. Nah, tapi maksud saya begini, ketika mereka sudah dipanggil, lalu kan mereka berbicara dengan wartawan. Berbicara dengan wartawan, ditanya, tadi bicara apa saja, gitu ya, sama seperti Bapak ini ditanya berapa tahun yang lalu bicara apa saja dengan Presiden. Lalu mereka menjawab begini, Presiden menanyakan kepada kami, kompetensinya apa? Saya agak bingung. Ini profesional sebelah mana ya? Enggak, maksud saya kalau profesional nih, itu dia sudah tahu, udah tahu persis. Jadi kompetensi orang ini apa? Mohon maaf loh, ini saya dari apa yang ada loh, yang diungkapkan kepada media. Masa ini ditanya kan? Kalianmu apa gitu? Kalianmu apa ya? Jadi kesannya betul-betul. Mungkin Pak Jokowi ingin jawaban langsung dari calon menterinya. Pasti subjektif dong kalau itu harus jawabannya. apa namanya, tanpa harus melihat track record atau seperti sedikit apa. lah. Gitu. Iya, mestinya dia nanya, Bapak nggak tahu profesionalitas saya? Keren kan kalau jawaban gitu kan? Baik Bang Egy, sesat lagi dia bakal. Iya, keren kan kalau jawaban gitu ya? Sejumlah nama. Kompetensinya apa itu? Iya, yang masa ini? Bapak nggak tahu profesionalitas saya? Apa Bapak salah ngundang? Ya, hati-hati kan, profesional murni, profesional partai. Justru saya nggak pernah ditanya itu dulu. Nggak. Lalu orang ditanya. Bang Egy, jika kita bandingkan di era SBY ada sejumlah nama menteri yang saya sebut nyentrik, nyeleneh, dan salah satunya Mas Roy Suryo. Bisa dikatakan juga Pak Dahlan Iskan begitu ya. Bahkan mungkin sering mendapat komentar dari masyarakat di media sosial, Mas. Oh iya, Positif, itu konsekuensi. negatif. Itu konsekuensi dan harus, dan saya selalu menjawab seperti pagi ini aja udah ada teman-teman yang kirim fotonya dan langsung komen gitu ya. Harus jawab, ini kan saya nggak punya staf khusus urusan Twitter soalnya. Oh enggak ya? Langsung ya. Pertanyaannya oh enggak ya tuh tahu yang dimaksudkan siapa. Enggak. Ada juga yang darurat Twitter lalu mengeluarkan perpu dan sebagainya. Ini kan menteri-menteri yang ala cowboy begitu Bang Egy ya. Dan juga kita Sebetulnya melihat saya mau balik lagi, Ya, barangkali soal Pak Roy Suryo ini bisa menjadi contoh. Nggak usah pakai Pak deh, tua banget kesannya. Panggil seperti dulu aja. Menteri Mas. ya, Mas Roy Suryo ini justru bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang diundang ini, seakan-akan tidak persis betul di bidangnya, nggak apa-apa gitu. Jangan loh dia menjadi pembenaran, karena maksud saya begini, mudah-mudahan tidak terjadi ya nanti, misalnya seperti Ibu Siti Nurbaya, kalau betul diletakkan di Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup, itu pasti agak susah menjelaskannya dari sisi profesional partai dan profesional murni. Karena bagi saya barangkali Khalid Muhammad jauh lebih tepat di situ. Ya dong, kan civil society yang mendukung, ya kan? Tapi kan konon ada pendapat ketua partai itu bisa di mana-mana. Oh, elit partai. Elit partai itu bisa di mana-mana. Nah, dalam konteks yang sama, kalau dia ditempatkan di misalnya PAN, ya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sudah Negara atau sesuai dalam begitu negeri gitu, pas. Nah, pada bagian lain, saya melihat juga sambil diskusi dengan beberapa teman, lagi-lagi ini dalam aliran yang kritis ya, untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Misalnya banyak menteri-menteri yang kita lihat, menteri yang kami sebut sebagai menteri daur ulang, karena dia sudah merasa melakukan revolusi mental. Ini kan agak menarik nih ya. Daur ulang ini Iya, istilahnya nih. dulu pernah jadi menteri gitu ya, jadi pejabat tinggi. Kemudian ya ketika eranya menjadi berubah, di era jujur, kerakyatan, bekerja keras, dan lain sebagainya itu, mereka diplot kembali karena mereka sudah bukan seperti yang lama. Karena ini sudah produk hasil revolusi mental, kira-kira begitulah. Tapi orangnya tetap yang lama begitu. Iya, barangkali demikian, tapi kan mental Anda kan nggak tahu. Revolusi mental loh, di dalam. Anda nggak paham. Bang Egy, tapi Dalam ini. Ini nggak benar, nggak di dalam. Enggak, ini dalam karena mental. Ini revolusi mental. ini Siapa jadi tahu? kayak stand up comedy. Enggak benar. Siapa tahu sesudah itu mereka benar-benar tampil sebagai menteri yang bisa menunjukkan revolusi Ada mental. lagi? Jadi misalnya sangat menghormati HAM kemudian sudah tidak lagi bermasalah dengan HAM tiba-tiba karena sangat sensitif gender misalnya. Bang Egy, tapi dengan mekanisme yang saat ini Presiden berlakukan merangkul KPK, PPATK, apakah profesional murni dan profesional parpol ini bisa dirangkul, dimasukkan ke komposisi Nah, kabinet kalau Jokowi? itu kita agak masuk ke dalam
karena dia dari tadi bilang dalam-dalam, masuk ke dalam hal gini nih, apakah Pak Jokowi dan tim transisi itu profesional dalam melakukan tugasnya, tim transisi terutama. Profesionalitas itu jangan dituntut dari orang lain, dari kita dulu. Misalnya, meminta masukan atau klarifikasi dari KPK dan PPATK, itu sudah betul secara profesional direncanakan dari awal, atau mendadak pikir 3 hari sebelumnya. Kalau sudah dari awal, berarti kan sudah ada tahapan-tahapan, sesudah infrastrukturnya, rumah kabinetnya disusun, ini nama orang-orangnya, lalu akan kita kirim ke KPK. Sehingga tidak ada kesan juga mendesak KPK, ayo dong, coba dong. Sampai KPK sendiri kan melalui Johan Budi mengatakan, ya nggak semua bisa kami teliti dengan betul-betul mendalam. Kalau saya tadi bilang becik ke titik olo ketoro, yang ini tadi kalimat bijaknya juga ada, yaitu nabok nyilih tangan. Nah, artinya memukul tapi pakai tangan orang lain gitu. Ini kalau nggak salah pernah dipakai Anas Urbaningrum. Nabok nyilih tangan ini ya. Tapi maksud saya, ayo kita taruh di proporsi yang sebenarnya saja, yaitu kalau Anda melakukan secara profesional, itu sudah dari awal. Jangan kesannya mendadak. Karena kan mendadak itu misalnya pindah dari Tanjung Priok ke Istana, itu mendadak juga loh. Tapi demi kebaikan. Dua-duanya demi kebaikan. Mas Roy, terakhir dari Anda, ini kan nanti ada berganti begitu ya. Harapannya dari kabinet yang akan baru, yang mengisi khususnya kalau di saya di Kementerian Pemuda Olahraga, saya sudah pesan pada kantor, siapapun menteri kita yang baru, itu kita hormati, kita dukung bersama, dan jangan terlalu banyak membongkar ulang, karena banyak sekali peraturan menteri, peraturan internal yang sudah kita buat, dan tinggal jalan saja kok gitu. Tapi rakyat silahkan dukung, cuman hati-hati dengan kepercayaan yang sudah diberikan sangat banyak. Saya dulu alhamdulillah beruntung karena bukan hanya banyak, hampir semua orang tidak percaya, ya, tapi justru enak. Karena apa? Orang naruh targetnya di bawah sini, ya. Kemudian ya alhamdulillah PSSI selesai, Indonesia juara umum Islamic Solidarity, kita juara umum Para Games. Ini ya. prestasi Mas Roy luar biasa ya. Dan barusan kemarin fakta ya, kita 10 besar naik itu, alhamdulillah. Nah tapi kalau sekarang ekspektasinya orang sudah sekian ini, terus kemudian pencapaiannya nanti segini, capek dia. Saya mau punya harapannya tahu, tapi melengkapi yang tadi. U19 belum berhasil ya. Iya, sayang sekali. Nggak apa-apa dong, Itu sayang sekali. harus ada saling melengkapi. Nah kalau saya harapan saya sederhana, siapapun nanti yang menjadi Menkominfo itu, tolonglah buat rakyat ini sejahtera, yaitu 4 bulan sesudah dia dilantik, kita bisa punya televisi yang jadi 65 sampai 100 kanal, ditambah dengan telepon, ditambah dengan internet, yang biayanya kira-kira per bulan 250.000 sampai 300.000. Itu misalnya penting. Bisa kan? Bisa, harus. Bisa banget ya. Itu mendukung iblusuan. Ya. Terima kasih banyak Mas Roy Suryo, Bang Egy terima kasih. Mungkin tehnya bisa dicicipi dulu. Sebelum nanti sore diajak nanti sore kopi dan teh lagi ya. Iya. Sebelum buat teman-teman yang nanti sore mau minum teh, ini teh yang lezat sekali. Ya, dialog ini sekaligus mengakhiri apa kabar Indonesia. Terima kasih Bang Egy, Mas Roy Suryo. Edisi hari ini saya Andromeda Mercury. Saya Winnie Carita, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.